Ya, oke, ini belum bisa. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan doa Bapak kami ya, yang kemarinnya. Ini Ibu Joyce Owen namanya Raisen, tapi belum bisa angkat tangannya. Kita akan buka di dalam Alkitab kita, Matius 6. Matius 6. Matius 6 ayat 9. Sementara Ibu Ana bisa tolong bacakan Keluaran 4 ayat yang pertama sampai ke 7 ya. Ayat yang pertama sampai ke 7. Keluaran 4 ayat yang pertama sampai ke 7. Cuman kita ambil ayat mas kita dari Matius yang ke-6, Matius ke-6 ayat 9. Nah, saya share screen dulu supaya teman-teman bisa. Ya, silakan. Mana nih Ibu Nerliana tadi masuk keluar lagi nggak bisa masuk. Ibu Nerliana di sini nggak sebentar. Tadi udah di dalam Ibu Nerliana yang biasa baca ayat nih. Tapi Hadir, Ibu Pastor. Nerliana. Mana Ibu Nerliana hadir? Hadir, selamat pagi. Loh, kalau gitu Ibu Nerliana aja nih yang baca nih Keluaran 20 ayat 1. Keluaran 20 ayat 1 sampai ke 7. Siap, Pastor. Oh, tadi bisa masuk ya? Saya pikir tadi keluar tersign out. Yang lebat di sini, Pastor. Oh, oke. Silakan. Keluaran 20 ayat 1 sampai 7 ya. Saya baca, Pastor. Ya, silakan. Baik. Keluaran 20 ayat 1 sampai 21. 7. Sampai 7 saja. 7. Ya, siap. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman-Nya. Bagaimana suara saya, Pastor? Bagus. Akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Demikian, Pastor. Luar biasa, Tuhan Yesus baik ya buat kita. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita doa kepada Bapa. Ya, kemarin kita sudah belajar mengapa kita menyebutnya Bapa. Mengapa kata Bapa itu penting, ya. Sementara para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, para teolog-teolog, para sarjana-sarjana agama, mereka keblinger, ya, para hamba-hamba Tuhan yang ngaku-ngaku orang-orang yang pandai dalam hal agama, keblinger dengan segala macam ritual dan simbol-simbolnya, membanggakan aktivitas ibadah beragama. Nah, sementara orang-orang kecil, orang-orang papa diajari oleh Yesus untuk memanggilnya Bapa, untuk memanggil Sang Yehova Zebaot, ya Allah semesta alam.
untuk memanggilnya Bapa. Dan privilege ini hanya berlaku bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Roma ke-8 ya, Roma 15, Roma ke-15 itu, pasal 15, kita oleh karena Yesus Kristus, ya, maka kita diperkenankan untuk memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Itu di mana ya ayatnya ya? Saya kok lupa itu. Ya, jadi oleh karena Yesus Kristus, ya kita boleh memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Oh, luar biasa sekali ya itu ya. Coba Anda bayangin ya. Roma 8 ayat 15, oh kebalik. Roma 15 ayat 8, makanya kalau ketemu di Roma 8 ayat 15. Kebalikannya ya tadi, udah benar dari Roma 8. Jadi, oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yohanes 1, Paulus sepakat dengan Yohanes ya. Anak-anak yang diperanakan bukan oleh karena keinginan seorang lelaki, bukan karena sperma. Jadi ketika Adam ya turun diciptakan, didesain ya dengan destiny untuk keturunan-keturunan jasmani ya, maka Yesus Adam kedua ya datang ke dunia dengan sebuah destiny untuk melahirkan keturunan-keturunan ilahi, sehingga orang-orang yang percaya kepada nama Yesus Kristus dibaptis, maka akan beroleh Roh Kudus. Dibaptis oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang memperkenankan kita memanggil ya Aba, ya Bapa. Makanya memanggil ya Aba, ya Bapa itu ya hanya kepada kita. Kenapa orang-orang lain, agama lain tidak boleh memanggil Sang Yehova Zebaot itu Bapa dan Bapa? Ya Aba, ya Bapa. Karena mereka tidak punya privilege itu. Yang di privilege itu kita. Ya, joknya itu kan kalau teman-teman kita yang di Bali manggilnya Om. Ya kan? Kalau teman-teman kita, tetangga saya dulu yang di Jawa dulu manggilnya pakai toa. Nah, joknya kan begitu kan. Nah, tapi kita sekarang cuman berbisik, Bapa, Bapa, sambil kita meneteskan air mata. Berbisik aja, Bapa tolong aku. Bapa tolong aku. Wah, itu Bapa itu datang. Ya, dia datang, dia peluk kamu. Aku yang meneguhkanmu, bahkan menolong kamu. Ya, aku akan memegang kamu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa ya. Jadi saudara, itulah hebatnya Yesus Kristus yang mati di kayu salib yang memperkenankan kita. Oh, ini jangan retorika ya. Anda jangan retorika, saya ngalamin soalnya. Jadi kalau Anda menganggap ini hanya sebuah retorika khotbah di pagi hari, wah Anda rugi, nggak ngalamin apa-apa. Yang saya ngomong ini saya ngalamin. Kalau saya ngomong itu saya ngalamin ya. Kalau saya cerita itu ya, saudara, kalau saya lihat kalau saya ngomong dengan keras, begitu kerasnya, karena saya ngalamin. Ya, saudara lihat di hari-hari ini, ya kita banyak sekali membaptis ya di YouTube kita ya, panen besar. Ada satu cerita, ini saya cerita pada saudara ya, bagaimana Tuhan menyertai orang-orang yang ada di YouTube kita ini yang di SOM dan yang berdoa bagi kita sama-sama yang berdoa. Ya kita, bentar ya, saya mau tunjukkan kepada Anda. Di hari ini kita lagi banyak menua ya. Ini satu keluarga dibaptis kemarin saudaraku. Gara-gara dengarkan acara siaran kita, siaran Nabi ke-26 yang begitu keras dan begitu menakutkan gereja-gereja di Indonesia dan gereja Indonesia yang ada di Eropa. Ya, ini satu keluarga ya. Asalnya itu ada namanya seorang YouTubers namanya Siliwangi datang ke tempat kita. Entah Siliwangi ada di sini nggak, biasanya rajin. Hari ini nggak datang, nggak mungkin. Datang tadi saya lihat ya. Iya tadi saya sempat approve tadi kalau nggak salah Siliwangi dia. Ada. Katanya orang kan. Oh, haleluya, Pak Siliwangi di sini. Asalnya Siliwangi nih, saya nggak tahu nih orang dari mana, tiba-tiba nongol Pak Paul, ini orang siapa menerobos. Saya paling nggak suka kalau orang terobos sih. Ini orang terobos sih. Ya Pak, saya hanya pengen cerita Pak, saya pengen tanya-tanya. Oh ya boleh, saya pikir wah ini kadrun ini mau debat ini, wah langsung adrenalin saya sudah saya siapkan nih, saya bantai, saya sikat, saya udah pikir begitu nih. Dia datang, dia cerita. Menurut saya begini,
Ternyata orang ini datang pada Yesus. Iya, jadi dia sudah lama ya Pak Siliwangi ini udah ikut ya. Mungkin Pak Siliwangi cerita aja dikit Pak Siliwangi. Mana Pak Siliwangi nih? Oh, oke, belum standby ya. Nggak apa-apa. Karena memang sinyalnya di sana agak lemah ya Pak Siliwangi ya. Beberapa kali kita susah. Nah, jadi terus singkat cerita ya, beliau terima Yesus. Akhirnya langsung ya di situ ya Pak Siliwangi. Udah bisa nyalakan YouTube-nya Pak Siliwangi, apa mikrofonnya. Cerita aja Pak Siliwangi, kenapa bisa nyamperin YouTube saya Pak Siliwangi? Oh, suara kecil banget, iya, suara nggak kedengeran. Oke. Nah, singkat cerita Pak Siliwangi itu datang, nah, terus ya dia rutin ternyata ya Pak Siliwangi ini rutin terus dia pengen singkat cerita, oke. Kemudian terima Yesus, terus kemudian Pak Siliwangi dibaptis ya oleh tim kita karena kita kan kerjaan rombongan, namanya kan rombongan nabi, jadi kita kerja operan temen gitu kan. Oke nih siapa yang bisa, terus kita kontak akhirnya tadinya mau temen ada satu yang saya muridkan dulu tapi beliau karena menikah jadi minggu-minggu menikah nggak bisa, tertunda ya. Nah, akhirnya maka abang kita Pak Hugo datang ya. Oke, saya bersedia, dia bilang. Oke, hajar saja, langsung diproses. Nggak, Pak Siliwangi ini sekarang hampir tiap pagi ya nginjilin keponakannya. Halo? Ya, Pak Siliwangi. Gimana? Suaranya kecil. Suaranya kecil ya? Iya. Oh, ini udah besar, bagus. Iya. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, saya wakili aja dari cerita nih. Ini kalau salah bilang, Pak salah ya. Terus Pak Siliwangi mengunjungi keponakannya. Oh, berantem dulu tuh sama keponakannya. Biasa kan kalau mau itu kan berantem dulu. Masa begini-begini? Nah, singkat cerita keponakannya akhirnya percaya. Oh gitu ya, dipercaya. Terus keponakannya nginjilin ibunya. Berantem lagi sama ibunya. Terus ibunya, udah dah kamu nih ngomong kosong ini. Tidur dia ibunya kan. Kalau terus ibunya bilang kalau bener kau ada, biar aku ketemu sama Tuhan Yesus. Kalau memang Tuhan Yesus ada, bilang gitu ibunya, nantang ya. Diimpiin Tuhan Yesus ibunya. Langsung siang itu diimpiin Tuhan Yesus lagi tidur siang. Waktu bangun-bangun, saya mau terima Yesus. Wah, bingung ini adiknya nih. Yang ini ya, si yang baju hitam ini bingung. Akhirnya mereka semua berdua dibaptis ya. Dibaptis semua berdua ini ya. Pak Siliwangi, terus Injili berdua ya. Jadi teman-teman semua jangan putus asa, doa-doamu itu bersama kita itu membuahkan doa yang di dalam nama Yesus Kristus itu ya. Itu akan membuahkan hasil. Nah, hari ini kita belajar tentang nama yang kudus. Nama yang kudus. Nah, kalau kita tadi baca di dalam Keluaran 20 ya, ayat 1 sampai 7 itu tentang awal dari hukum yang diberikan di Gunung Sinai. Pertama kali diberikan ada 10 hukum Taurat yang kemudian secara detail di hari-hari berikutnya Sang Yehova Sebaot ini ya, dia kasih hukum-hukum itu. Dari 10 hukum jadilah 613 mitzvot yang menjadi hukum positif, jadi undang-undangnya orang Israel. Salah satu hukum itu adalah kita baca, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan menyebut dulu di zaman itu ya, di zaman Israel ini, zaman Musa sampai dengan zaman pembuangan di Babel. Orang kalau berani menyebut tetragramaton YHWH itu bisa dirajam pakai batu, saudaraku. Nggak boleh. Sehingga mereka bilangnya nggak bilang Yehova, tapi dia akan bilang Adonai atau Hashem. Karena nama itu begitu kudus, nama itu begitu berkuasa, nama segala nama. Nama segala nama. Makanya akhirnya orang menjadi semua taunya Adonai, Hashem itu sang nama ya. Nah, makanya teman-temanmu, tetanggamu itu yang kalau berdoa pakai toa, dia nggak tahu siapa nama Allah Israel, karena orang Yahudi nggak pernah menyebutkannya, dan di zaman mereka sudah nggak ada Alkitab berbahasa Ibrani itu nggak ada, pakainya bahasa Aram atau bahasa Yunani, jadi nggak ada nama, nggak boleh ya ditulis di dalam Septuaginta, di dalam Targum nggak boleh ditulis, jadi nggak ada yang tahu namanya siapa.
Orang Yahudi pun kalau berdoa bilangnya Adonai. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, Baru, Sem Kivot, Malkuto, Leolam, Vaed. Nggak tahu, siapa namanya? Shema Adonai. Ya, Shema, oh Israel, the Lord thy God. Shema Israel, the Lord. Nggak tahu namanya siapa. Padahal nggak ditulis. Makanya Daniel 12 berkata, oh semua kan ditutup. Nanti akhir zaman baru dibukakan. Yaitu saat orang Israel kembali dipulihkan. Ya, makanya hari ini di abad ke-20 ini kita masuk terakhir nih. Dibuka semua rahasia-rahasia kitab suci yang di perjanjian lama. Dibuka semua. Ya, gerakan mesianik ya, dan semua. Ya, kembali ke akar Ibrani, wah, ngeri loh. Walaupun banyak yang ngawur-ngawur. Tetapi salah satunya rahasia nama itu. Orang bingung, semua sebut Yahweh, 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 Yahweh. Salah ya. Nama itu yang betul Yehovah. Itu ada aturan cara bacanya. Nanti kalau Tuhan berkenan kita nanti kalau nggak bulan Mei, kita bikin kelas bahasa Ibrani ya. Kelas bahasa Ibrani semua boleh ikut. Bayar. Ya buat kirim sertifikat. Nanti saudara dapat materi, saudara dapat videonya soalnya ya. Ya bayar dong. Maunya gratisan nih. Nah, kita mau bikin itu supaya saudara ngerti. Paling nggak saudara ngerti bahasa aslinya. Nah, itu bagus. Nah, nama itu begitu berkuasa ya. Kalau saudara lihat ya, nama yang berkuasa itu, nama yang kudus itu Tuhan ajarkan di dalam doa kita, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi Bapa yang maha transenden itu, yang begitu jauh, karena kita ini banyak dosanya. Allah itu jauh sekali karena kita banyak dosanya, makanya berdoanya harus pakai toa. Karena jauh banget. Nah, supaya kita bisa dekat dengan Allah, Yesus itu harus mati di kayu salib untuk menebus kita semua dari dosa-dosa kita. Dan kita dilayakkan untuk memanggil Sang Yehovah Zebaot ini, Allah semesta alam, Yehovah semesta alam, dengan sebutan Bapa, Ayah, Papa, Aba. Ya, bagaimana saudara memanggil selayaknya ayahmu? Itu ya. Nah, saudaraku, kalau saudara melihat nama yang berkuasa ini, ya, kita berkata di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, ya, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia selain nama Yesus Kristus. Ya, yuk kita buka saja ya. Kita buka saja. Ingat-ingat buat jadi ayat Mas Anda ya. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Cuma di dalam nama Yesus Kristus. Oh, ada banyak sekali Yesus. Ada Yesus bin Nun, ya, ada Yesus Sirah, ada Yesus Barnabas. Ada banyak sekali Yesus di muka bumi ini. Tetapi hanya satu yang namanya Yesus yang disebut Kristus. Hanya ada satu nama yang Yesus yang disebut Kristus. Yesus yang diurapi. Yesus yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, yang mati tanggal 14 Nisan dan bangkit 3 hari 3 malam setelah dimakamkan, yang bangkit pada hari ketiga, yaitu pada hari pertama di dalam minggu itu, 14 Nisan, ya, 3 hari 3 malam. Jadi kalau Yesusmu matinya hari Jumat, bangkitnya hari Minggu, itu Yesus yang lain, jangan-jangan, hati-hati. Enggak ya. Jadi boleh ya, karena itu adalah kontekstualisasi. Ini gegeran kemarin, ini oh, salah itu, Yesus yang Jumat salah, justru salah. Kalau Yesusnya matinya hari Jumat, bangkitnya hari Minggu, itu cuma 2 malam 1 hari, maka Alkitab pun tidak kanggo semua.
dibetulin. Jadi saya sudah ngajari 2015 sudah saya kasih tahu gitu ya. Buku saya Menggugat Alkitab itu bestseller itu udah sampai habis, saya nggak cetak lagi karena saya udah keburu berangkat Eropa. Itu nanti ada di YouTube saya ya. Zakir naik dan ikan paus. Yesus itu harus mati dan 3 hari 3 malam di perut bumi. Maksudnya di dalam kubur itu. Ya, itu menggenapi benar, udah saya hitungkan, saya kasih tahu cara ngitungnya dalam tradisi Yahudi segala macam. Itu akar Ibrani ya, dibukakan semuanya. Nah, Yesus Kristus yang mana? Bukan Yesus Kristus yang 1, 2, 3, oneness, Trinitas, Binitarian, Sabelian, Saksi Yehova. Enggak. Yesus yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan keselamatan tidak ada di dalam nama pun selain di dalam Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia siapapun. Mau kepada Begawan Dita, mau kepada Joyoboyo, mau kepada Encek siapa, mau kepada Empe siapa, mau kepada dukun siapa, mau kepada nabi siapa, tidak kepada Muhammad, tidak kepada Bodhisattva, enggak ada. Ya, tidak ke Siddhartha Gautama maksudnya, sorry ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya kepada siapa? Hanya pada Yesus. Ya, Roma 10 dengan jelas menuliskannya. Ayat 9 ya. Roma 10. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Dia, Yesus adalah Tuhan. Jadi nama kurios kita, nama Tuhan majikan kita adalah Yesus. Nama Sang Adonai kita ya adalah Yesus. Karena nama Yehova itu sudah diberikan kepada Yesus yang disebut Kristus. Ya. Nah, lihat, karena kitab suci berkata barang siapa percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus Kristus, karena nama itu telah diberikan kepada Yesus, tidak akan dipermalukan. Jadi kalau Anda sekarang ini lagi terlibat dengan berbagai macam masalah, terus Anda dengan mempertaruhkan segenap hidupmu, ya, karirmu, nama baikmu, percayalah kepada Yesus. Mungkin kelihatannya kamu kalah, jangan takut. Andalkan Yesus. Sekalipun Anda harus kelihatan kalah, bahkan masuk penjara sekalipun, jangan takut. Andalkan Yesus, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan abang ini, abang itu. Jangan andalkan polisi, jangan andalkan TNI backinganmu itu. Jangan andalkan anggota dewan backinganmu itu, jangan andalkan orang kaya backinganmu, jangan andalkan siapapun. Jangan andalkan orang tuamu, jangan andalkan dirimu sendiri, andalkan Tuhan Yesus. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Terkutuklah. Bukan Yesus mengutuki, bukan Tuhan kita mengutuki, tetapi kamu otomatis hidup di dalam kutuk. Karena kamu dengan kekuatan, dengan penuh keringat darahmu, tapi kalau kamu dengan berkat dari Tuhan Yesus, andalkan Dia. Melekat erat, pegang kakinya, hidup yang benar sesuai firman. Lakukan sesuai firman walaupun kamu harus kalah, kelihatannya kalah secara manusia. Tetapi Dia akan pegang ya kamu dengan tangan kanannya. Waktu Daud diubur bersama Absalom, dilemparin batu sama Simei, ya sama anaknya Saul, kelihatannya kalah. Panglimanya Daud ngamuk, tak bunuh saja ini anjing mati. Tapi Daud bilang apa? Jangan. Kalau memang Tuhan suruh saya untuk terhinakan, Dia disuruh Tuhan untuk menghina saya, biarin saja. Biar. Akhirnya apa? Tuhan angkat Daud, dimuliakan. Ya, biar Tuhan yang memuliakan Daud, jangan kita memuliakan diri kita sendiri, biar Tuhan yang memuliakan, biar Tuhan yang mengangkat tangan kita ya. Dia akan memegang kita dengan kanannya yang penuh dengan kemenangan. Sebab barang siapa percaya kepada Yesus Kristus tidak akan dipermalukan. Lihat ayat 13. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan. Nama siapa? Nama Yesus Kristus. Tadi kan Roma 10 ayat 9. Yesus adalah Tuhan. Kalau kita berseru, memang kelihatannya kamu kalah. Waduh Pak, saya masuk penjara, Pak, saya nggak mau. Oh, jangan khawatir, masuk, jalanin. Jalanin, ayo, jangan takut. Malah kalau begitu kamu berani jalanin, konsekuen kalau kamu sudah berbuat, konsekuen jalanin. Jangan takut, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Kalau memang kamu ada salah, bahkan kalau kamu nggak ada salah, hadapin, jangan cengeng. Hadapin bersama dengan Tuhan Yesus. Hatimu sakit, katakan, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Jangan takut. Ya, barang siapa berseru pada nama Tuhan akan selamat. Mungkin harga dirimu akan hancur, dicapik-capik, dihina-hina, diludahi. Jangan takut. Ya,
terima dengan senang hati, sebab Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Berseru pada nama Yesus, kamu akan selamat. Ya, bahkan ketika kamu harus rugi banyak, kamu harus kehilangan semuanya, jangan takut. Pokoknya kamu harus benar hidupnya. Melekat erat sama Tuhan, andalkan Tuhan. Kalau kamu kemarin sudah salah, sekarang bikin yang benar. Kalau kemarin sudah salah, sudah ngawur, sekarang hari ini bikin yang benar. Ambil keputusan, bikin yang benar. Andalkan Tuhan Yesus, apapun kalau kamu salah, datangi orangnya minta maaf. Dia akan mempermalukan kamu, dia akan hina kamu. Tapi kalau kamu sudah datang sama Tuhan Yesus dulu, kamu sudah lobby Tuhan Yesus. Lobby dulu sama Tuhan Yesus. Ada baru datangi. Anda akan punya kemenangan. Wah, saya sudah ngalamin. Saya sudah ngalamin. Ya, yang saya ngomong ini saya sudah ngalamin semua. Makanya saya berani ngomong dengan mantap. Ya, saya berani ngomong. Itu ya. Tapi kamu harus kuduskan nama itu. Nama itu begitu berkuasa. Nama itu dikuduskan. Jangan sembarangan dengan nama itu. Hati-hati, nama itu nama yang hebat itu. Ya, nama itu nama yang kudus. Makanya jangan latah anak-anakmu diajari. Ya, jangan ngomong-ngomong nama Yesus itu dengan sembarangan. Nama Tuhan kita Yesus Kristus dengan sembarangan. Hati-hati anakmu diajari. Kamu ajari istrimu, kamu ajari dirimu sendiri. Hati-hati, jangan buat bercandaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kamu terbiasa latah, maki orang, pakai nama Yesus, pakai apa kamu, ya, maka ketika kamu berseru pun nggak ada kuasa lagi. Itulah sebabnya kamu nggak boleh sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sebab ketika kamu dalam pencobaan, ketika kamu dalam penderitaan, ketika kamu dalam butuh pertolongan, kamu cuma cukup teriak, Yesus, tolong aku. Kemarin siapa yang cerita ya? Ibu Tina itu ya, aku badai mau itu ya. Tuhan Yesus tolong, Ibu Tina ini ada di sini kemarin cerita lagi di kelas evangelis. Tuhan Yesus tolong aku, spontan itu ya. Tuhan Yesus tolong sama Tuhan itu ya. Nanti hari kesaksian Ibu Tina kesaksian lagi. Saya juga sama ya, begitu udah di bawah sekali. Tuhan Yesus tolong aku. Saya cuman mengeluh. Udah nggak bisa doa. Doa Bapa kami aja untungnya bisa lengkap ya. Tuhan Yesus lagi tidur, saya cuma pegangan bantal, ngeringkel saya, pegangan bantal, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong aku. Tuhan Yesus tolong aku. Tuhan Yesus tolong. Udah nggak bisa nangis. Nangis aja udah nggak bisa. Cuman Tuhan Yesus tolong aku. Tuhan Yesus tolong aku. Tuhan, oh dia mengerti bahasa tetesan air mata. Dia ngerti. Ya, nggak usah pakai bahasa Arab, nggak usah pakai bahasa Israel, nggak usah pakai bahasa Cina, nggak usah pakai bahasa aneh-aneh. Kamu bisanya bahasa apa? Bahasa Jawa, ya pakai bahasa Jawa. Bisamu bahasa Sunda, pakai bahasa Sunda. Ya, Tuhan Yesus tolong aku. Nama itu berkuasa. Datang tuh pertolongan dari Tuhan. Saya sudah ngalamin. Dan jangan dikte Tuhan caranya bagaimana. Biar Tuhan atur caranya sendiri. Ya, jangan mendikte Tuhan. Jangan mendikte Tuhan. Ketika kita sudah teriak, Yesus tolong aku, Yesus tolong aku, dia akan datang. Dia akan datang. Ya, tapi kuduskan nama itu, dikuduskan dalam hidupmu, jangan sembarangan. Bahkan hidupmu sendiri, ayo kuduskan. Kalau kemarin sudah salah, kemarin sudah bejat, ayo perbaiki. Kalau sudah nggak benar, ayo perbaiki. Ayo ambil keputusan. Ambil keputusan. Bilang, Tuhan tolong aku. Ya, Pak, masa sih Pak? Aku udah ngalami. Saya sudah ngalamin. Yang saya ngomong ini saya sudah ngalamin semua. Ya, saya sudah ngalamin semua. Jadi saya berani ngomong sama Anda. Namanya kudus ya. Namanya itu kudus. Sangat kudus. Bisikan namanya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sakitmu sembuh. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan bereskan semua masalah hidupmu. Jangan dikte Tuhan ya. Tuhan pakai caranya dia. Entah orang berbelas kasihan padamu, entah orang akan berikan mujizat yang ada, yang aneh-aneh saja. Kalau orang yang kenal saya, ya, dia bilang, wah kamu itu benar-benar luck, beruntung. Saya bilang, saya cuma minta sama Tuhan Yesus. Saya dulu mintanya ini. Tuhan tidak ada yang kasih, satu pun tidak ada yang kasih. Satu pun. Tapi saya nggak dikte Tuhan.
Stop. Bro. Jangan dikte Tuhan. Terus oke Tuhan. Udah Tuhan maunya apa? Yaudah kamu sekarang sembah Tuhan, layani aku. Stop semua aktivitasmu, puasa. Setahun ya, saya cuma puasa doang ya. Setahun, nggak ngerjain apa-apa. Tahun kedua saya cuma nulis buku. Karena kebetulan saya sambil kuliah kan, sambil nulis buku. Buku itu dari makalah kuliah saya. Ya, tahun ketiga Tuhan angkat, push. Cepat sekali ya. Waduh, Tuhan kirim jiwa-jiwa tua. Gitu ya. Tiba-tiba saya sudah nyampe sini. Ya, banyak hal. Ya, wah, ceritanya nanti panjang. Haleluya. Oke.